Halo, selamat malam pemirsa. Kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini ternyata masih menjadi polemik di tengah masyarakat yang nampaknya masih enggan menunjukkan bagaimana ujungnya. Karena kemudian penuding ijazah Jokowi yang palsu ini, Rismon Sianipar, berhasil menemui Kasmujo yang sempat diperkenalkan oleh Joko Widodo ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun ternyata dalam pertemuan antara Rismon dengan Kasmujo membantah mengenai hal tersebut pemirsa. Lantas seperti apa kemudian ujung dari polemik kepemilikan ijazah Joko Widodo ini? Akankah Joko Widodo akan menunjukkan ijazah aslinya kepada publik? Itu yang akan kita bahas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Kenan. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan informasi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ini tengah menuai sorotan dan juga kritik pasca pernyataannya beberapa waktu lalu dalam sejumlah wawancara di media yang menyebutkan bahwa pemerkosaan massal di tahun 1998 ini minim bukti. Fadlizon pun telah menyampaikan klarifikasi di sosial media pribadinya, tetapi apa sebenarnya fakta di balik pernyataan dari Fadlizon tersebut? Kami juga akan mengulasnya pemirsa bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah memutuskan 4 pulau yang dipersengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah mengambil putusan 4 pulau sah milik pemerintah Provinsi Aceh. Keempat pulau itu adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Keputusan diambil setelah mempelajari historis dan data administratif. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian masalah wilayah harus berdasarkan data, dialog, dan konstitusi demi terjaganya harmoni antar wilayah di Indonesia. Keputusan 4 pulau masuk wilayah Aceh ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Turut hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar polemik 4 pulau diselesaikan dan diumumkan kepada masyarakat. Ya, Prabowo menilai suasana Indonesia saat ini bagus dengan kondisi ekonomi yang baik sehingga perlu dijelaskan ke publik. Telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik. Sementara itu pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan hasil yang diputuskan Presiden Prabowo telah diterima dan diambil kesepakatan oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Jadi saya kira posisinya sudah sangat clear. Nah inilah kesepakatan yang tadi sudah ditandatangani
Ya ini sama saja dengan merevisi kesepakatan 1992, saksinya ditambah lagi bukan hanya Mendagri tapi Menseknek, tapi lebih spesifik yaitu mengenai masalah 4 pulau. Tim TV One meninjau langsung 4 pulau di Aceh Singkil yang menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara. Ya, menggunakan kapal cepat, perjalanan ditempuh sekitar 1 jam dari dermaga Danau Anak Laut, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dan berikut laporan Wanasari beserta juru kamera Ferrari Narotama. Pemirsa, hampir sejauh 300 km perjalanan kami dari kota Medan menuju Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dan saat ini saya sudah tiba di salah satu dermaga yang terdapat di Danau Anak Laut, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Kapal cepat atau speedboat di belakang saya ini akan membawa saya ke 4 pulau yang kini menjadi sengketa antara pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berangkat dari dermaga Danau Anak Laut di Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, perjalanan menuju 4 pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Mangke Kecil, Mangke Besar, dan Pulau Lipan ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Pemirsa, saya sudah tiba di Pulau Panjang, satu dari 4 pulau yang kini sedang ramai dibincangkan oleh masyarakat terkait dengan sengketa begitu antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Bila kita melihat sepanjang mata memandang, bisa saya katakan ini adalah pulau yang belum tersentuh dengan apapun, atau istilahnya pulau yang masih perawan begitu pemirsa. Pasir putih membentang sepanjang pinggiran pantai ini yang menurut informasi luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Dan di belakang saya ada rumah kecil, kemudian ada tugu juga, Tugu Prasasti sebagai bukti bahwa ini milik Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Singkil. Kita lihat lebih detail. Nah, ini yang saya sebut tadi pemirsa, Tugu Wilayah Aceh. Lokasi Pulau Panjang dan dibangun pada tahun 2012 oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh. Dan di belakang saya juga terdapat tugu yang lebih besar yang dibangun pada tahun 2022, dan ini menegaskan bahwasanya pemerintah Aceh memiliki sepenuhnya Pulau Panjang ini dan ketiga pulau lainnya yang jaraknya sangat berdekatan dari sini. Dan di sebelah tugu ini juga terdapat sebuah rumah. Menurut informasi, rumah ini adalah rumah singgah yang biasa digunakan oleh nelayan untuk beristirahat ketika rehat dari aktivitas melaut ataupun terjebak ketika cuaca sedang buruk-buruknya. Dari Pulau Panjang, Kabupaten Singkil Aceh, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, pesawat penumpang Saudi Airlines SV5276 ini mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, pesawat yang berangkat dari Jeddah tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mendapatkan pesan ancaman bom. Dan ancaman ini diterima oleh pilot Saudi Airlines ketika pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah. Sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, pesawat mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. Petugas gabungan, tim penjinak bom dan BRIMOB menyisir pesawat untuk penanganan dan tindak lanjut atas pesan ancaman bom tersebut. Kita akan melihat pemirsa seperti apa kemudian kondisi terkini dan juga update informasi langsung dari Bandara Kuala Namu di sana. Kita saksikan pemirsa bahwa visual yang Anda saksikan saat ini adalah persiapan jumpa pers
di posko terpadu yang sudah disiapkan di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan bergabung dengan rekan kami Nofri Afandi yang berada di lokasi. Selamat malam Nofri, seperti apa kemudian informasi terbaru dari sana? Pemirsa, saat ini kami melaporkan langsung dari Terminal Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, tampaknya sebentar lagi ini Kapolda Sumatera Utara akan memberikan keterangan terkait, dan juga ada Pangdam 1 Bukit Barisan yang akan memberikan keterangan terkait hasil dari pemeriksaan pesawat Saudi SV 5726 yang mendapat ancaman teror bom. Kita akan dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sekalian. Yang saya hormati Pak Panglima, rekan-rekan Musbida, Pak Asri, dan yang saya banggakan rekan wartawan. Hari ini di Kuala Namu terjadi dugaan ancaman bom kepada salah satu maskapai Arabik, sehingga pesawat tersebut mendarat darurat di Kuala Namu. Untuk itu, dari bandara mohon bantuan kepada aparat penegak hukum baik Polri dan TNI untuk melakukan kegiatan pengamanan terhadap dugaan adanya bom yang ada di pesawat tersebut. Kami bersama dengan Pak Pangdam dan Pak Danlanut tentunya melakukan kegiatan-kegiatan sesuai SOP yang ada. Yang pertama, mengamankan yang pertama adalah penumpang terlebih dahulu. Berjumlah 400 orang, nanti dijelaskan oleh Pak Asri, setelah memberikan pengamanan terhadap penumpang dengan aman, dan kami melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan terhadap pesawat tersebut. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Jibom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami, karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Nanti Pak Asri akan menjelaskan bagaimana kronologis hingga pesawat tersebut mendarat darurat di wilayah Medan ini. Untuk itu, untuk lebih lengkapnya saya persilakan Pak Asri untuk menjelaskan awal mula bagaimana pesawat tersebut mendarat. Nanti Pak Pangdam dan Pak Dalanut untuk bisa menjelaskan bagaimana perkembangan situasinya. Silakan Pak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Pangdam, yang saya hormatin Pak Kapolda dan jajarannya, Pak Danlanut dan jajarannya, serta kawan-kawan semua dari media. Ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan terkait masalah pesawat dari Arab Saudi. Pesawat Arab Saudi ini ketika melintasi wilayah Indonesia, itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Tetapi sesuai dengan aturan yang kami miliki, SOP dari Kementerian Perhubungan, bahwa kita ada PM41, kemudian PM22, itu terkait bahwa penanganan gawat darurat. Jadi ketika kami mendapat informasi tersebut, maka kita akan akan mengaktifkan namanya EOC. EOC itu adalah Emergency Operation Center. Nah, itu kita aktifkan. Kemudian setelah aktif, di sini ada Pak GM Pak Nugroho Jati langsung mengaktifkan
langsung berkoordinasi dengan aparat. Yang pertama yang kita hubungi adalah teman-teman dari kepolisian. Dan kemudian yang kedua teman-teman dari TNI, baik TNI AU, Lanut, kemudian dari Angkatan Darat, dan tenaga sendiri dari Pak Nugroho Jati, yaitu ada tenaga AFSEK dan PKPPK. Nah, mereka bekerja sama dalam satu koordinasi masalah keamanan penerbangan. Kemudian langkah-langkahnya kami sudah punya job masing-masing, dan juga habis itu pesawat setelah menurunkan seluruh penumpang tanpa membawa apapun, mereka diamankan ke satu tempat sehingga mereka bisa ditangani lebih lanjut, baik dari segi imigrasinya maupun dari segi yang lain-lainnya. Lain-lainnya apa? Misalnya kebutuhan mereka, baju dan sebagainya itu bisa dipenuhi. Kemudian teman-teman dari keamanan, polisi, Jihandak, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya mengamankan. Setelah clear, mereka memindahkan pesawat ke namanya isolated area. Setelah di isolated area, mereka tim Jihandak dan sebagainya turun dengan perlengkapan lengkap. Mereka dengan SOP yang ada, mereka amankan semua pesawat. Mulai dari kabin, mulai dari tempat kargo, dan tempat-tempat yang lain sampai sekecil-kecilnya. Nah, setelah sampai saat ini belum didapatkan tadi ancaman bom tadi, maka selanjutnya langkah selanjutnya penumpang diistirahatkan ke hotel dan barang diperiksa oleh teman-teman Jihandak dan AFSEK. Mereka menurunkan X-ray. Beberapa X-ray diturunkan dan tim memproses itu semua satu persatu. Kenapa lama? Bayangkan, penumpang kita adalah 442. Kalau setiap penumpang membawa 3 koper sampai 5 koper, maka estimate akan sampai dengan 2000 koper. Ya kan? Jadi kenapa itu lama, teman-teman? Karena proses itunya kuantitinya banyak sekali. Dan sekarang mereka masih tetap bekerja loh, teman-teman Polri masih tetap ada di lapangan bekerja. Yang sudah clear baru pesawatnya. Nanti atas izin dari teman-teman Polda, kemudian sama Lanut, dicek ulang lagi. Setelah itu akan diserahkan ke teman-teman operasional, yaitu Mas Nugroho Jati dan kawan-kawan. Nanti akan menyerahkan oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda, gitu secara seremonial. Nah, karena ini menyangkut internasional. Artinya apa? Di kita internasional penanganannya teman-teman baik bandara, TNI, Polri dan jajaran yang lain itu sangat baik sekali. Buktinya kita bisa menanggulangi dengan cepat. Bayangkan 442 dan jemaah haji. Jemaah haji itu berasal kebanyakan dari Depok dan Bekasi. Ya, jadi baik pemirsa, tadi sudah kita ikuti bagaimana kemudian konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolda dari Sumatera Utara dan juga Pangdam serta beberapa pihak terkait lainnya untuk menindaklanjuti adanya ancaman bom yang diterima melalui email diterima di Jakarta dari penerbangan Saudi Airlines yang membawa jemaah haji. Namun kemudian dinyatakan nihil dari bom dan para penumpang masih tengah dievakuasi untuk keadaan yang lebih aman. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah terkait dengan dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Uang tunai 2 triliun rupiah ini merupakan perwakilan dari seluruh uang yang disita oleh penyidik. Seluruh uang terdiri dari atas pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan dengan jumlah masing-masing 1 miliar rupiah dalam satu plastik. Direktur Penuntutan Kejagung Sutikno menyebut uang tersebut disita dari 5 terdakwa korporasi Wilmar Group.
Uang triliunan yang dikembalikan itu langsung disita penyidik dan dimasukkan dalam rekening penampungan Jampitsus dan telah tercatat sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Uang itu merupakan hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis lepas terhadap 5 terdakwa korporasi tersebut. Saat ini Jaksa Penuntut Umum tengah melakukan upaya hukum kasasi atas vonis yang diberikan hakim. Rilis kita sampaikan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Yang patut kita garis bawahi bahwa tentu ini merupakan upaya dari Kejaksaan Agung melalui jajaran Jampitsus, di mana uang yang ada di hadapan kita merupakan bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan. Ya. Oleh karenanya, karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka kami melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan dimaksud. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk kemudian menaikkan gaji hakim hingga 280%. Ya, Kepala Negara meyakini maraknya korupsi di lembaga peradilan dipicu rendahnya kesejahteraan para wakil Tuhan. Namun benarkah demikian? Adakah jaminan muruah peradilan bisa tegak dengan menaikkan gaji para pengadil? Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Presiden Prabowo Subianto gerah dengan masalah rasuah yang mendera lembaga peradilan. Hukum telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kala keputusan bisa berubah arah tergantung tebalnya amplop yang menghampiri ruang-ruang pengadilan. Prabowo meyakini biang kerok buruknya integritas para pengadil adalah rendahnya kesejahteraan. Maka ia pun memutuskan mengatrol gaji para wakil Tuhan agar mereka tahan godaan. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Ikhwal kenaikan gaji hakim yang disampaikan Prabowo diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Prabowo memutuskan persentase kenaikan gaji hakim bervariasi dengan kenaikan tertinggi mencapai 280% untuk hakim golongan paling junior. Golongan itu ditempati oleh para hakim dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun dengan gaji pokok sekitar 2,7 juta rupiah. Maka sebagai ilustrasi, bila gaji pokok betul-betul naik sampai 280%, maka hakim junior golongan 3A setidaknya menerima gaji 7,79 juta rupiah. Namun selain gaji, para hakim juga menerima tunjangan jabatan. Besaran tunjangan beragam, yang tertinggi diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi mencapai 56,5 juta rupiah. Adapun tunjangan hakim paling rendah sebesar 11,9 juta rupiah. Lantas, adakah jaminan muruah lembaga peradilan bisa kembali tegak dengan menaikkan gaji para hakim?
Kalau ditanya apakah dijamin tidak akan menerima suap jika gaji hakim naik, ya yakin kebal suap, ya kan seperti kan? Nah, itu gini. Mahkamah Agung dengan ada atau tidak adanya kenaikan gaji hakim, Mahkamah Agung selalu berupaya untuk mencegah dan menindak judicial corruption di Mahkamah Agung maupun di lembaga peradilan di bawahnya, gitu, ya. Nah, seperti yang berkali-kali disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, ya, di bawahnya, ya. Jadi sebelum ada rencana kenaikan gaji ini, pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah preventif dan represif terhadap segala bentuk judicial corruption, seperti adanya sepat majelis. Sepat majelis itu begini, Mas. Jadi pembagian perkara itu sudah pakai mesin, ya. Jadi tidak bisa diatur-atur lagi. Kemudian penunjukan majelis itu tidak lagi dilakukan oleh pimpinan EMA, melainkan pakai mesin, ya. Jadi nggak bisa lagi diatur-atur. Masih segar diingatan kasus mafia peradilan yang menjerat Zarofrikar. Masyarakat dibuat geger dengan temuan fulus suap nyaris 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung itu. Uang haram bernilai fantastis diterima Zarofrikar dari pengurusan perkara di berbagai tingkatan lembaga peradilan. Maka benarkah rusaknya sistem peradilan di Indonesia semata disebabkan rendahnya pendapatan atau dipicu ketamakan? Memang yang kemudian menjadi persoalan kan kadang-kadang bukan soal cukup, ya, tapi gaya hidup yang kemudian tadi ya kerakusan, keinginan yang banyak, ya, ini yang kemudian membuka peluang-peluang untuk hakim itu masih dalam tanda kutip banyak inginnya dalam kehidupan ini. Karena banyak inginnya maka tawaran-tawaran suap itu akan mudah diterima kalau komitmen kemandirian dan integritasnya tidak dijaga. Korupsi itu ada yang pertama by need, karena kebutuhan. Kedua greedy, by greed. Yang ketiga by chance, ada kesempatan. Nah, kalau kita kaitkan kualitas hakim kaitan dengan bagaimana mencegah korupsi, yang ditingkatkan gaji ini nggak mempengaruhi, nggak ada integritas berkaitan dengan gaji atau upah. Integritas, contoh untuk menjadi hakim itu jujur, baik itu lebih dipengaruhi kepada bagaimana semangat di hatinya. Kalau dikaitkan dengan harapan untuk tidak ada korupsi, ya sepenuhnya plus dari gaji tadi, minus pajak plus remunerasi, jaminan-jaminan yang tidak mungkin buat dia tidak dia butuh, tapi kalaupun ada jadi serakah, ya greedy. Dia masih diberi tunjangan sebagai bentuk kaitan dengan gaji bernama remunerasi, dan itu yang take home pay. Jadi kalau mau dinaikkan jujur atau korupsi, mungkin take home pay-nya perlu sesuai. Selain faktor kesejahteraan, pemerintah juga perlu membenahi sistem pengawasan hakim yang dinilai lemah. Sebab bila melihat besaran suap yang diterima para pengadil yang mempermainkan perkara, jelas menunjukkan bahwa rasuah yang dilakukan tak semata disebabkan godaan untuk mencukupi kebutuhan. Itu cukup tidak satu-satunya syarat, ya. Ada juga ya, misalnya sistem kelembagaannya. Jadi sistem kelembagaannya misalnya pengaturan di mana dia harus tinggal, kemudian dengan bagaimana pengaturan jadwal dia melakukan sidang, kemudian didukung dengan juga lingkungan kerjanya. Karena beberapa kasus suap juga tidak hanya hakim saja, tapi melibatkan orang-orang yang ada di sekitar hakim seperti panitera, staf pengadilan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian pembenahan itu perlu juga. Jadi tidak sekedar gaji, tapi pembenahan di dalam sistem kelembagaan dalam peradilan itu sendiri. Masih ada oknum-oknum yang melaksanakan putusan, memberi putusan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini karena faktor kelemahan. Kelemahan apa? Kelemahan pengawasan. Pengawasan seperti apa lagi? Pengawasan dari dalam gitu nih. Pengawasan dari masing-masing anggota, masing-masing hakim tadi itu. Yaitu apa? Soal integritasnya. Maka kan Mahkamah Agung dan pengukuhan hakim kemarin kan menyatakan supaya hakim menggunakan hati nurani. Hati nurani itulah kemudian yang bisa mengawasi 24 jam dari perilaku hakim. Untuk memberantas jual beli perkara di lembaga peradilan, maka reformasi harus dilakukan secara menyeluruh.
mulai dari sistem rekrutmen hingga penguatan pengawasan. Jangan berhenti hanya menaikkan gaji, sebab besarnya pendapatan tak bisa menjamin integritas seorang wakil Tuhan. Ya, pemirsa, fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ahli forensik digital Rismon Sianipar bertemu dengan Kasmujo, pensiunan dosen UGM yang sempat diperkenalkan Jokowi ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun, dalam pertemuan singkat di Sleman, Yogyakarta tersebut, Kasmujo justru membantah semua klaim itu. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi maupun juga pembimbing akademik Jokowi. Dan apakah pemirsa hal ini tentunya akan menguak suatu fakta baru dalam polemik ijazah kepemilikan Joko Widodo, dan apakah juga akan memperkuat keraguan publik akankah Jokowi membuka dokumen akademiknya secara transparan? Kami hadirkan untuk Anda perbincangannya usai jeda. Tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Fakta baru kembali mencuat soal jejak akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ahli forensik digital Rismon Sianipar bertemu Kasmujo, pensiunan dosen UGM yang sempat diperkenalkan Jokowi ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun dalam pertemuan singkat di Sleman, Kasmujo justru membantah semua klaim itu. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi, bahkan bukan pembimbing akademik Jokowi. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan penjelasan resmi Jokowi maupun UGM sebelumnya. Pengakuan Kasmujo kini menjadi sorotan baru dalam polemik panjang seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi. Lantas, apakah pengakuan ini memperkuat keraguan publik? Akankah Jokowi membuka dokumen akademiknya secara transparan? Atau justru sengkarut ini akan berakhir di ranah hukum? Ya, pemirsa, fakta baru dari polemik kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih bergulir. Terbaru pemirsa, ahli forensik digital Rismon Sianipar ini langsung datang ke Sleman, Yogyakarta menemui Kasmujo yang pada kesempatan sebelumnya juga sempat dikunjungi oleh Joko Widodo dan diperkenalkan sebagai dosen pembimbing akademiknya kala berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Namun di kesempatan yang berbeda, dalam pertemuan dengan Rismon Sianipar, Kasmujo justru menyangkal hal tersebut. Lantas akankah pengakuan ini justru menambah keraguan publik, dan perlukah kemudian Joko Widodo membuka ijazah aslinya yang sebelumnya sudah dinyatakan identik atau asli juga oleh Barreskrim Mabes Polri? Pemirsa, malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum dari Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Petrus. Selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih sudah ada di Apa Kabar Indonesia Malam, dan bergabung bersama kita ada Pak Trubus Radiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Sehat ya Pak Trubus, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Freddy Alek Damanik, Wakatum dari Projo. Selamat malam Mas Alek, sehat ya Mas, terima kasih sudah hadir. Bang Petrus, ini kan Barreskrim saja melalui kemudian uji forensik sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi ini identik asli. Kenapa sih Bang Rismon masih saja sampai harus datang ke Sleman, Yogyakarta untuk menemui Pak Kasmujo? Apalagi yang dicari? Ya, kalau penghentian penyelidikan itu kan sifatnya sementara. Dia tidak sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena penghentian penyelidikan itu sifatnya sementara, maka masyarakat yang berkepentingan dengan laporan polisi baik di Mabes Polri maupun di tempat-tempat lain
mereka akan selalu berusaha untuk menemukan hal baru, ya, atau fakta-fakta baru, mana tahu dapat. Ya. Dan Rismon rupanya dapat. Sehingga informasi yang dia dapat dari penjelasan langsung Pak Kasmujo, ini akan sangat berguna terkait dengan permintaan TPUA selaku pelapor di Barreskrim Mabes Polri agar dilakukan gelar khusus. Tujuannya supaya penyelidikan itu dibuka kembali. Kenapa kemudian penyelidikan itu harus dibuka kembali? Apa kemudian yang merasa belum puas dengan penyelidikan yang sudah terjadi? Pertama, yang namanya pelapor pasti dia punya kepentingan, terutama ini karena menyangkut ijazah seorang presiden yang berkuasa selama 10 tahun. Tentu masyarakat sangat berkepentingan ketika ada perdebatan publik bahwa ijazah ini palsu atau diduga sebagai palsu. Pro kontra tentang ijazah palsu ini 2 tahun berjalan. Mestinya begitu muncul dugaan ijazah palsu ini menjadi perbincangan publik, maka orang pertama yang harus bertindak itu adalah Polri. Tapi kesalahan Polri, dia tidak langsung merespons ini dengan membuka sebuah penyelidikan, tapi dia menunggu laporan masyarakat. Padahal persoalan dugaan ijazah Jokowi sebagai palsu itu adalah persoalan kepentingan umum. Di dalam itu ada kepentingan lembaga kepresidenan. Bisa dibayangkan ya, negara begini besar, terus seorang presiden yang memimpin negara ini, tapi kan ijazahnya disebut-sebut sebagai palsu. Tapi kan pada akhirnya polisi juga bertindak, Bang Petrus, dia dan juga sudah tapi melakukan penyelidikannya uji forensik. belum maksimal. Karena dari sisi pelapor, baru 3 orang dimintai klarifikasi. Harusnya penyelidikan itu matang, ya. Orang seperti Rismon, orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, karena mereka sudah mendeklar bahwa mereka punya temuan dan mereka simpulkan itu ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu menurut keyakinan mereka itu palsu, mereka harus didengar. Baik Bang Petrus. Mas Alek, bagaimana memandang ini? Dianggapnya penyelidikannya belum sempurna, belum matang ini, tapi Barreskrim saja sudah seperti mengambil kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik atau asli, sampai turun langsung loh ke Sleman menemui Pak Kasmujo, Mas Alek. Iya, saya sepakat dengan Bang Petrus dalam konteks memang mereka ini, katakan Roy Suryo dan kawan-kawan, Rismon dalam konteks ini mempunyai kepentingan. Tapi saya lebih melihat kepentingan Rismon, Roy dan kawan-kawan ini untuk membackup dia atau menyelamatkan dia, mencari bukti-bukti untuk dia, terlebih untuk di kasus yang di Polda Metro Jaya. Dia yang masih bergulir. Dia harus punya bukti yang kuat, dia harus punya argumen yang kuat agar dia bisa memperkuat, ya, memperkuat nanti bukti-buktinya bahwa yang dia lakukan itu bukan fitnah. Oleh karena itu, kalau dari ijazah katakan sudah, menurut saya sudah kecil sangat ya peluangnya orang-orang itu, karena sudah begitu jelas menurut saya. Nah, mencoba masuk dari skripsi segala macam ya, skripsi segala macam, digali sampai ke apa namanya itu tempat KKN. Ya, tapi silahkan, Pak Jokowi juga sudah mengatakan silahkan, itu semua masih ada, silahkan. Dan saya yakin juga 100% pasti akan mentok. Tapi dalam konteks yang Pak Kasmujo ini saya mau tanggapi begini. Pertama, ya, sekali lagi, UGM sudah menyatakan. Nah, itu yang paling hakiki, paling berhak di situ, punya kewenangan di situ. UGM bisa salah. Tetapi dalam sejarah UGM sampai saat ini, masalah ijazah belum pernah salah. Belum pernah ada masalah setidaknya. Ya. Nah, jadi menurut saya sangat layak kita memang memegang omongan atau apa yang dikatakan oleh UGM ini. Yang kedua, konteks dari video itu ya. Konteks dari video itu saya lihat si Pak Kasmujo ini konteksnya saya lihat tidak nyaman untuk ditanyai atau ditemui oleh Rismon.
Dia pertama langsung menolak, kemudian Rismon masih berusaha, supaya konteksnya saya melihatnya supaya cepat pergi aja, saya bukan ini, bukan ini, saya supaya cepat selesai. Nah, tetapi apapun ya, apa yang saya katakan, nanti apa yang Rismon katakan, Bang Petrus katakan, tetapi semuanya itu ada arsip dokumennya di UGM. Ya, Pak Kasmudjo mengatakan bukan, nanti UGM akan ini arsipnya, dan UGM sudah menyatakan itu. Ada arsipnya semua. Nah, itulah nanti yang saya rasa dan saya yakin akan dibuka di persidangan. Dibuka di persidangan dalam konteks kalau yang di Polda Metro Jaya ini berlanjut ke proses persidangan. Baik Mas Alek. Pak Trubus. Kita kira ini sudah sampai pada titik akhir. Ternyata belum selesai juga ini polemik ijazahnya Pak Jokowi, Pak Trubus. Dengan adanya fakta baru yang muncul dari pernyataan Pak Kasmudjo, bagaimana publik kita melihat polemik yang masih bergulir ini, Pak Trubus? Iya, publik makin curiga sebenarnya ada apa kan gitu. Karena ini kan perbedaan di mana Pak Kasmudjo dijelaskan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu bahwa Pak Kasmudjo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi loh, pembimbing akademik. Nah itu kan sudah dijelaskan, artinya pernyataan itu sudah resmi. Tetapi menjadi menarik adalah kemudian ketika Pak Kasmudjo sendiri di depan Rismon itu membantah itu juga. Nah ini kan apakah bisa saja apa yang disampaikan Mas Daman ini benar gitu ya, artinya bahwa mungkin dia karena orang Jawa marah, dia didatengin terus emosi, bisa saja nggak nyaman, atau dia orang tua kan, jadi kita begitu, tapi itu berpikir positif, tapi bisa saja karena spontanitas itu jadi benar, gitu karena kan. Semua juga punya bobot dalam setiap pernyataan yang disampaikan. Tetapi yang jelas bahwa keberadaan Pak Kasmudjo ini kan sebagai saksi kunci sebenarnya, saksi kunci salah satu, dan itu harus dilindungi, jangan sampai kemudian tiba-tiba baru sakit kan, ini harus harus dilihat seperti itu juga kan. Jadi dalam hal ini memang sebaiknya ada langkah, mungkin tadi disampaikan Pak dari Pak pengacara, mungkin ya pengertiannya memang ya aparat penegak hukum jadinya kan yang harus ini merespon ini semua, memastikan bahwa kondisi kan yang jelas bahwa publik sendiri sampai hari ini kemudian bertanya-tanya terus, kekepoannya kan makin tinggi publik itu, jadi sesungguhnya ada apa sih kok ramai banget gitu ya, terus siapa yang diuntungkan kan itu, pertanyaan kan seperti itu. Artinya kalau yang diuntungkan, ada yang memandang wah itu keuntungan politis Pak Jokowi, ada yang menuntung lagi ya karena kemudian istilahnya branding gratis kan gitu, jadi marketingnya, tapi ada juga yang beranggapan bahwa ini persoalan hukum, tentu harus diselesaikan secara hukum, terlepas dari itu semua. Jadi intinya padahal publik itu sebenarnya kenapa pernyataan-pernyataan muncul terus yang isinya itu istilahnya ya mengesampingkan lah. Ini kan pernyataan dari UGM sudah dinyatakan itu resmi. Dari Barreskrim sudah mengatakan itu resmi. Bahkan di kesaksian teman seangkatannya pun sudah mengatakan ya sudah resmi. Artinya kan selain Pak Kasmudjo ada saksi-saksi yang lain kan yang menyaksikan. Nah ini kan menjadi pertanyaan lagi ketika kemudian saksi kuncinya sebagai saksi mahkota katakanlah itu mengatakan bahwa ini saya bukan pembimbing akademik lah, ini jadi ini kan bertentangan dengan yang di UGM, jadi masyarakat makin penasaran gitu ya, sesungguhnya ada apa sesungguhnya kan, ada apa ini Mas Alek, karena kemudian pernyataannya kok beda-beda begitu ya Pak Trubus. Di sebelumnya Pak Jokowi begitu lantang menyampaikan memperkenalkan Pak Kasmudjo sebagai dosen pembimbing akademik, tapi kemudian ketika ditemui oleh Bang Rismon kok menyatakan halnya yang berbeda begitu. Mungkin nanti bisa dijawab ya Mas Alek ya, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Warung juga. Oh Pak Kasmudjo Pak. Permisi Pak. Iya Pak. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh tidak bisa. Semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak. Bisa. Oh. Maaf ya. Sebentar aja Pak. Anda bisa, karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak
Yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf Pak. Maaf. Nggak bisa ya. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Mas Alek, ini kalau kita melihat bagaimana kondisi dan tentunya kedudukan ya dari Pak Kasmujo, kalau tadi Pak Trubus bilang, ini Pak Kasmujo sebagai saksi kunci juga, saksi mahkota, yang kemudian pernyataannya memiliki bobot yang cukup penting kemudian dalam polemik yang sedang bergulir, Mas Alek. Karena sebelumnya Pak Jokowi juga sempat mengunjungi Pak Kasmujo dan mengumumkan begitu, memperkenalkan ke publik sebagai dosen pembimbing akademiknya. Tapi di lain kesempatan ketika ditemui oleh Rismon Sianipar, justru ia menyangkal salah itu. Nah, seperti apa kemudian kita harus menimbang pernyataan Pak Kasmujo ini, Mas Alek? Ya, saya sepakat. Pak Kasmujo bagian dari polemik ini, ya, karena dari awal Pak Jokowi juga menyebutkan beliau. Tapi kalau dianggap saksi penting, enggak juga. Kenapa enggak juga? Ya banyak. Tapi salah satu saksi iya, Karena banyak yang berkaitan langsung juga. Ya, berkaitan langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung, mengalami langsung, bahkan yang melakukan perbuatan hukum langsung. UGM juga ya dalam hal ini ya sudah menyatakan kalau Pak Kasmujo itu pada saat itu dosen, bukan asisten dosen ya, tapi dosen dengan ada jabatannya. Saya lupa ada jabatannya, sehingga dengan jabatannya itu asisten ahli. Jabatannya. Ya, jabatannya asisten ahli. Saya tidak tahu Pak, apakah asisten ahli itu otomatis asisten dosen. Nah, itu maksud saya, ada jabatannya. Tetapi yang saya bantah tadi asisten dosen itu. Nah, ada jabatannya sehingga menurut fakultas memang dia sudah bisa menjadi dosen pembimbing. Kan begitu. Nah, sekali lagi kita perhatikan konteks video itu. Sekali lagi kita perhatikan, kasihan sebetulnya saya melihat Pak Kasmujo ini, kalau memang beliau ini dianggap saksi penting juga, nggak apa-apa. Ya kita himbau LPSK bila perlu beliau ini diberikan perlindungan. Ya beliau udah tua, sakit, segala macam, kita hargain secara kemanusiaan. Ya saya sepakat, silahkan diletakkan atau dilindungi di LPSK. Kalau memang proses penegakan hukum menganggap itu penting. Tetapi sekali lagi kita lihat konteks video itu, beliau tidak nyaman, beliau sedang sakit. Menurut saya itu konteksnya adalah supaya Rismon segera pergi dan hubungin fakultas. Itu konteksnya. Tetapi bisa saja karena keluar statement dari beliau itu bisa juga dijadikan bahan untuk misalnya men-challenge bukti yang di fakultas atau di UGM. Silakan saja nanti itu kembali lagi di proses penyidikan di Polri. Baik Bang Petrus. Ini kemudian kalau menurut Mas Alek, respon ataupun jawaban pernyataan dari Pak Kasmujo ini respon langsung saja kok, karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran Bang Rismon di situ begitu. Dan bahkan sudah menyampaikan juga sempat Pak Kasmujo bahwa ini ada sendiri yang menangani mengenai hal ini begitu. Bagaimana Bang Petrus kemudian ikut memaknai apa yang coba dikejar oleh Bang Rismon dari Pak Kasmujo? Karena kalau menurut Mas Alek banyak kok saksi lainnya. Ya. Jadi kalau namanya dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi untuk satu skripsi itu kan pasti hanya satu itu. Ya. Jadi kalau kemudian Kasmujo dia membantah bahwa dia bukan dosen pembimbing, ini sudah 2 kali. Pernyataan yang sama
ya disampaikan dalam kurun waktu yang singkat 1-2 bulan ini 2 kali dia menyatakan hal yang sama. Pertama setelah Jokowi berkunjung ke rumah Kas Mujo, beberapa saat setelah itu dia menyatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing. Kemudian kemarin ketika Rismon datang ke rumah Kas Mujo, Kas Mujo dalam waktu yang singkat itu hanya menjawab bahwa saya bukan dosen pembimbing akademik dan juga bukan dosen pembimbing skripsi. Lalu kemudian diperkuat oleh istrinya. Artinya dengan pernyataan Kas Mujo ini ya menjadi alasan kuat Barreskrim harus buka kembali penyelidikan yang sudah dihentikan itu. Karena kaitan skripsi dengan ijazah ini kan tidak bisa dipisahkan. Nah, supaya masalah ini segera mendapatkan kepastian hukum, maka Barreskrim harus jiwa besar. Membuka diri terhadap informasi yang sudah muncul begitu banyak, dijadikan bahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik. Semua tentunya memiliki perhitungan kenapa kemudian pernyataan dari Pak Kas Mujo ini apakah respon spontan saja, apakah punya makna mendalam. Nah Pak Trubus, ini apakah juga Pak Jokowi perlu menunjukkan langsung saja ke publik ijazah aslinya? Dijawabnya nanti Pak Trubus, ditahan dulu. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, gaduh ijazah dari Joko Widodo ini semakin melebar pemirsa karena kemudian muncul pernyataan baru lagi dari Kas Mujo. Nah Pak Trubus, kalau sudah begini Pak Jokowi perlu nggak sih datang menyampaikan langsung saja lah di hadapan publik, ditunjukkan saja ijazah aslinya sehingga sudah selesai sudah cerita ini Pak Trubus? Iya, menurut saya sih nggak perlu Mbak, karena persoalannya kan udah disampaikan oleh lembaga yang berwenang dalam ini Barreskrim. Kan nggak mungkin beliau menonton-nonton kepada siapa publik itu. Kan itu harus dijelaskan. Kan sementara dulu kan di rumahnya sudah ngundang para wartawan. Saya kan nggak boleh merekam waktu itu ya. Jadi mereka sudah melihat. Cuman untuk tahu asli sama tidak kan susah juga. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya teman-teman dia sekelas lah waktu itu, seangkatannya. Kan itu kan ada sudah menyatakan kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya berarti punya saya juga palsu dong gitu. Jadi karena ini kemudian kan sudah diuji secara forensik dari bahan materialnya juga yang sudah disampaikan oleh Barreskrim gitu ya Pak Trubus. Karena gini Mbak, karena kalau misalnya malah ini menggunakan ijazah itu kan sifatnya kan kepentingan pribadi ya rahasia pribadi lah katakanlah, yaitu prestasi, tapi artinya tidak boleh kemudian ini mempertontonkan sesuatu kepada ini bahwa ini loh aku. Kalaupun akan ngomong seperti itu pun juga orang tetap nggak percaya kan gitu. Malah justru malah timbul kepo lagi nanti bapaknya kok mempertontonkan ijazah ini kan. Padahal sudah dijelaskan oleh Barreskrim. Saya kira lebih arif kalau nanti disampaikan sama beliau ya konteksnya saat di pengadilan, itu dipertontonkan saja kalau memang itu nanti kan memang itu ruang pembuktian. Jadi pengadilan forumnya ada ruang pembuktian. Tapi kalau ruang publik sekarang publiknya di mana mau menyampaikan apa di lapangan atau dikumpulin semua orang datang. Ini kalau semua orang datang satu-satu ya siapa yang mau melayani? Apa nggak malah terjadi istilahnya chaosnya itu bukan berarti orang dorong-dorongan kan akhirnya ingin yang melihat semua. Tapi kemudian apa yang perlu atau sikap seperti apa yang perlu disampaikan atau ditunjukkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia melihat polemik yang masih bergulir ini Pak Trubus? Iya, yang dilakukan ya sudah, beliau kan sudah melaporkan ke pihak yang berwenang toh. Artinya di situ dan waktu itu sudah dibawa ke Barreskrim juga ijazahnya oleh salah satu keluarganya dan sudah disampaikan juga prosesnya di forensiknya di Barreskrim juga sudah selesai. Artinya sudah dinyatakan bahwa itu asli. Nah, sekarang pertanyaan kalau misalnya Pak Jokowi malah mempertontonkan ke orang lain tambah masalah lagi. Ini yang menjadi problem kan sebenarnya. Pernyataan dari Pak Kas Mujo ini kan jadi blunder kan karena awalnya bahwa sudah dinyatakan dari dekan terutama karena persoalan kita kan patokannya kan lembaga resminya yang mengeluarkan. Nah, itu dekan mengatakan bahwa itu hanya dosen ini pembimbing akademik bukan pembimbing skripsi. Nah kan jadi ini kalau kemudian menyatakan tadi saya enggak dua-duanya katakannya ya pembimbing juga enggak. Jadi masyarakat jadi malah ini lagi gitu kan pertanyaan lagi. Tapi Pak Jokowi semakin bingung juga kalau kemudian dipojokkan hal yang lebih. Yang bingung ternyata tidak hanya publik tapi Pak Jokowi juga termasuk yang juga kita ingin tahu Bang Petrus ini jangan-jangan setelah nanti Bang Rismon datengin tempat KKN-nya Pak Kas Mujo siapa lagi yang akan didatengin gitu. Sepertinya belum puas untuk kemudian membuktikan betul ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu Bang Petrus. Ya kita tunggu saja Pak Rismon setelah kembali dari hasil investigasinya di Jogja kemarin. Bisa saja banyak hal baru yang dia akan bawa.
Nah, sehingga hal baru ini menurut saya layaknya itu ada orang PDIP diserahkan atau Bareskrim Polri, Dirkrimum memanggil untuk didalami apa yang dia dapat oleh Rismon. Jadi itu sebetulnya yang diinginkan oleh Bang Rismon, begitu? Betul, karena ini kaitannya kan dengan laporan yang di Bareskrim toh. Penghentian penyelidikan yang terlalu prematur, ya, terlalu pagi menghentikannya itu, toh bisa dibuka kembali. Karena penyelidikan itu kan penghentiannya bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang tidak bisa dibuka lagi. Ketika ada hal baru, ada informasi baru. Baik. Polisi berwenang. Baik, Bang Petrus. Mas Alek, ini nanti pada akhirnya Pak Jokowi tetap akan menempuh jalur hukum yang sejauh ini juga sudah berlangsung, begitu? Jadi begini, saya merespon Bang Petrus sedikit. Saya prinsipnya sepakat itu penyelidikan di Bareskrim dibuka, tapi harus ada hal baru. Kalau Kasmujo bukan hal baru, itu sudah pernah seperti itu. Misalnya tiba-tiba ada pernyataan UGM, oh ya akhirnya kami menemukan nih. Nah, kemudian ada teman seangkatan Jokowi yang lain. Oh nggak pernah aku bareng si Jokowi itu. Nggak Jadi pernah. Kasmujo ini bukan hal baru. Bukan hal baru. Kalau ada hal baru, ya tapi kalau tidak ada hal baru kemudian ini dipaksakan dibuka kembali penyelidikan. Saya sepakat dengan kuasa hukumnya Jokowi ini ingin mengkriminalisasi Pak Jokowi. Fokus saja kita yang di Polda Metro Jaya, ini kita kawal bersama-sama, kita lihat ya Rismon dan kawan-kawan silahkan tampilkan, berikan bukti ya pembelaan terhadap dirinya, kalau enggak kan juga akan dihentikan juga, kan begitu. Jadi kita tunggu aja. Kita tunggu aja, sama-sama kita tunggu lah ya, berarti ini belum menunjukkan akhirnya seperti apa. Terima kasih Bang Petrus, Pak Trubus dan juga Mas Alek malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi dan perbincangan menarik untuk Anda bersama dengan Tiara Harahap. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon meragukan adanya pemerkosaan massal pada tragedi Mei 1998 menuai gelombang kritik. Fadlizon membantah adanya kasus pemerkosaan. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Alhasil, kritik bertubi-tubi dan memicu kekecewaan dari sejumlah aktivis dan pegiat HAM. Fadlizon mempersoalkan penggunaan diksi pemerkosaan massal yang disematkan dalam peristiwa kerusuhan 13 hingga 14 Mei 1998. Fadli pun tidak membantah adanya kekerasan seksual di tragedi 1998 dan mengutuk berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks peristiwa Mei 1998. Namun, dirinya menegaskan penyebutan diksi terjadi pemerkosaan massal saat itu harus digunakan secara hati-hati. Pasalnya belum ada bukti kuat dan data yang terverifikasi terkait peristiwa tersebut. Fadli berharap agar sejarah diketahui masyarakat lewat fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Hingga kini, pernyataan Fadlizon mempersoalkan adanya diksi pemerkosaan massal di tragedi Mei 1998 menuai polemik di masyarakat. Lantas seperti apa tanggapan Fadlizon terkait buntut pernyataannya yang menuai kritik keras dari berbagai pihak? Tim TV One mengabarkan. Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Selamat malam, Pak Fadlizon. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin langsung saja Pak Menteri, ini pernyataan Anda berkaitan dengan pemerkosaan massal beberapa waktu yang lalu ini menuai polemik, bahkan dikritisi oleh DPR. Sebenarnya Anda melihat adanya kasus ini seperti apa, Pak Menteri? Iya, sebenarnya kan ini peristiwa yang sudah lama sekali terjadi ya. 27 tahun yang lalu, banyak mungkin mereka yang juga belum lahir, dan juga banyak yang mungkin catatan-catatannya itu
tidak lengkap gitu terkait dengan peristiwa di masa lalu itu. Sebenarnya wawancara atau waktu kemarin itu podcast itu adalah satu wawancara yang terkait dengan bagaimana kita dalam konteks sejarah itu perlu berhati-hati gitu. Untuk menulis sejarah harus sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan juga sejarah harus menjadi bagian memori dan narasi kolektif yang justru membangun ya. Kita banyak peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi di masa lalu, dan memang peristiwa-peristiwa itu masih meninggalkan sejumlah tanda tanya, bahkan silang pendapat dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan apa yang terjadi pada waktu 1998. Kita tentu mengutuk dan juga mengecam keras ya terjadinya berbagai macam tindak kejahatan pada waktu terjadi kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei tahun 1998 yang juga telah jatuh korban, ada kerusakan material dan juga imaterial, dan juga saya sangat yakin juga terjadi kekerasan seksual, perundungan seksual dan lain-lain. Nah, tetapi ada satu istilah yang di situ yang selalu menjadi problematik ya, dan 20-an tahun lebih ini itu tidak pernah konklusif. Apa itu? Yaitu yang disebut sebagai perkosaan massal. Perkosaan massal itu kan satu terminologi yang sangat keras sekali gitu. Seolah-olah orang Indonesia ini melakukan hal itu. Dan bahkan waktu itu diamplifikasi tahun 98 itu dengan menggunakan foto-foto yang merupakan hoax ya di media-media internasional. Dan dimuat itu di media-media di Hong Kong, di Jepang dan lain-lain. Dan ternyata itu adalah foto-foto ya dari website yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah yang saya kira kita perlu hati-hati di dalam menggunakan istilah itu. Jadi intinya adalah bagaimana sejarah itu harus ditulis dengan kebenaran, dengan hati-hati, dan tentu dengan kepentingan nasional kita. Ya, jangan sampai kita dituduh sebagai bangsa yang melakukan perkosaan massal gitu ya. Karena itu cap dari media-media asing ketika itu. Baik, berbicara mengenai perkosaan massal yang tadi Anda garis bawahi begitu ya Pak Menteri. Ini sudah ada tim gabungan pencari fakta Pak Menteri yang kemudian ini dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia saat itu B.J. Habibie, dan juga bahkan dalam pidatonya B.J. Habibie ini selaku Presiden menyebutkan bahwa benar adanya ratusan orang yang kemudian ini menjadi korban dalam kejadian yang mengenaskan tersebut. Anda menyikapi hal ini seperti apa? Jadi ketika Presiden Habibie berbicara itu, tim gabungan pencari fakta itu belum selesai. Itu bulan Agustus tahun 1998. TGPF itu kan baru selesai pada bulan Oktober. Itu pun tidak konklusif ya kalau kita lihat. Saya menulis ini dalam buku Politik Huru-Hara Mei 1998, dan di situ saya tulis segala macam termasuk sumber-sumber datanya. Saya juga melakukan penelitian. Apa yang ditemukan oleh TGPF itu tidaklah terlalu konklusif gitu ya. Ada angka 52, tapi yang didengar langsung itu dari 3 orang. Tapi sampai sekarang itu tidak ada proses hukum. Kalau misalnya memang ada satu perkosaan yang sifatnya massal, tentu kita sangat mendukung itu ada proses hukum, proses judisial terhadap itu. Tetapi bahkan ada buah majalah terkemuka ketika itu sampai 3 bulan melakukan investigasi ya, saya dengar. Itu sulit untuk mendapatkan bukti-bukti itu. Jadi lebih banyak mungkin campaign. Bukan berarti saya menegasikan ya bahwa terjadi peristiwa kekerasan seksual. Saya yakin jangankan di masa kerusuhan, di masa sekarang pun tiap hari masih berlangsung. Dan ini yang harus kita kutuk, harus kita kecam. Ya, dan ini merupakan satu kejahatan yang menurut saya harus kita habisi gitu ya, harus kita hentikan. Nah, tapi istilah sekali lagi kembali kepada perkosaan massal itu, orang punya muatan ya, seperti dalam berbagai peristiwa di masa lalu itu misalnya perkosaan di Nanjing gitu, di dalam peristiwa itu atau di mana-mana gitu. Nah, ini akan menjadi satu cap yang buruk apalagi kalau tidak bisa dibuktikan
sebagai perkosaan massal. Tapi kalau terjadi kekerasan seksual, saya yakin itu terjadi dan sampai sekarang pun masih terus terjadi. Dan ini adalah narasi yang sangat penting bagi bangsa kita, dan juga tidak ada masalah, maksudnya itu konklusi hukum ketika itu. Data-data juga hanya angka yang dihasilkan oleh TGPF, tetapi tidak ada bukti siapa. Walaupun ya itu tentu argumentasinya mereka menyembunyikan identitasnya, tapi dari dokter pun waktu catatan di masa lalu itu tidak ada dokter yang datang. Ini misalnya dari pasien ini kan bisa namanya disamarkan dan sebagainya. Jadi kita lihat pada waktu itu konteksnya agak berbeda dengan sekarang ya. Waktu itu konteksnya itu terjadi power blocking gitu. Baik, Pak Menteri, artinya Anda memang setuju bahwa di tahun itu, di tahun 1998 ini memang betul ada kekerasan seksual, tapi Anda meragukan ataupun juga menghindari adanya diksi pemerkosaan massal yang kemudian digunakan? Iya, setahu saya juga tidak pernah konklusif disebut sebagai perkosaan massal, tapi ada kekerasan seksual, ada yang lain-lain itu ya. Apalagi sekarang yang namanya kekerasan seksual itu dari 27 tahun yang lalu itu sudah semakin berubah ininya, apa namanya, terminologinya kan sekarang semakin berkembang. Nah, tapi ada perkosaan massal, saya sangat hati-hati sekali untuk menyebut itu, karena ini bisa mencap bahwa bangsa Indonesia pernah melakukan perkosaan massal terhadap bangsanya sendiri, gitu ya. Dan ini yang menurut saya sangat merugikan juga kepentingan nasional kita, gitu. Baik. Kita perlu berhati-hati untuk menggunakan diksi ini dan juga belum tentu benar adanya begitu ya, kalau saya boleh mengutip apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Menteri. Tapi apakah kemudian ini pemerintah akan melanjutkan mencari kebenaran dari fakta-fakta sejarah kelam yang kemudian pernah dialami bangsa Indonesia ini, Pak, dalam hal ini, dalam konteks ini adalah pemerkosaan massal itu sendiri? Di era reformasi di awal-awal itu terjadi kebebasan di dalam melakukan investigasi. Dan kemudian tidak ada satu proses terhadap masalah ini. Jadi tidak ada halangan, karena ketika itu sudah rezim sudah berganti. Jadi tidak ada halangan bagi pemerintahan selanjutnya untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita lihat tidak menemukan apa yang disebut sebagai massal itu ya. Terjadi kekerasan ya, terjadi korban jiwa ya, terjadi bahkan pembakaran dan lain-lain itu terjadi. Tetapi soal massal itu tidak pernah secara konklusif ya, bahkan tidak pernah ada pengadilannya, tidak pernah ada hukumnya, siapa pelakunya, di mana kejadiannya, itu kan sangat penting ya data-data ini, akurasi ini. Jadi memang menurut saya kita perlu berhati-hati tadi gitu ya, untuk membuat istilah-istilah yang memang tentu punya muatan-muatan kepentingan juga. Ada juga kan orang-orang yang ingin menjelek-jelekan Indonesia di mata internasional ketika itu. Ketika itu pun sudah terjadi gitu ya. Jadi ada namanya media framing bahwa terjadi, dan bahkan sudah terlanjur dimuat di banyak media internasional ketika itu, dan akhirnya dikoreksi juga oleh mereka. Baik, jika di dalam negeri ini banyak penolakan ataupun juga kritikan yang terus terjadi begitu ya, apakah kemudian ini langkah Pak Menteri bersama dengan pemerintah ini juga akan terus dilakukan untuk mencari tahu kebenaran dari pemerkosaan massal ini, Pak Menteri? Kita ini berada di era demokrasi, berbeda pendapat itu saya kira sesuatu hal yang wajar ya, dan menurut saya kalau ada yang meneliti dan bisa menemukan dengan data-data yang luar biasa akurat dan apalagi bisa menunjukkan pelaku-pelakunya, saya kira itu akan sangat bagus sekali gitu ya. Tetapi selama 27 tahun itu tidak pernah terjadi gitu. Ini yang saya kira harus kita luruskan. Disitulah saya kira fungsi di dalam melihat bagaimana kita secara metodologis untuk menuliskan sejarah kita gitu ya. Jangan sampai kita menuliskan sejarah berdasarkan sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan fakta-fakta yang kemudian bisa misleading gitu. Baik, terima kasih Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Menteri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah SPBU di wilayah Lok Sumawe, Aceh saat proses bongkar muat truk tangki Pertamina ke tangki penampungan SPBU. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kebakaran terjadi di sebuah SPBU di wilayah Lok Sumawe, Aceh saat proses bongkar muat truk tangki Pertamina ke tangki penampungan SPBU. Ya, kobaran api membuat para petugas di SPBU Tuah Citra Awe Muara II panik dan berupaya melakukan pemadaman. Api sempat padam, namun kembali berkobar dan menyambar truk dan permukaan tangki bawah tanah. Kebakaran ini terjadi saat truk tangki tengah bongkar muat BBM jenis Pertalite ke dalam tangki penampungan di SPBU. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, pemirsa, api berhasil dipadamkan dengan penyemprotan racun api. Seorang wanita muda diamankan petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota usai menipu ratusan warga dengan modus arisan online. Tersangka mengiming-imingi para korban dengan keuntungan 60%. Yulia Mirantika diamankan petugas setelah dilaporkan sejumlah korban arisan online yang dikelolanya. Yulia telah menjalankan arisan online sejak 3 tahun lalu. Tersangka mengiming-imingi para korban arisannya dengan keuntungan mencapai 60% dari modal yang ditanamkan. Ratusan orang telah berhasil terjerat dengan kerugian ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Penipuan arisan bodong ini terungkap saat para korban kesulitan menghubungi tersangka. Tersangka berdalih rekeningnya terblokir hingga tak mampu mengembalikan uang modal maupun fee yang dijanjikan. Para korban pun melapor ke Polres Cirebon Kota hingga tersangka akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian. Lima rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa sore ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab asal mulanya peristiwa tersebut. Saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Palmerah. Asap tebal disertai kobaran api membakar sedikitnya 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang Pulau Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa sore. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat sempat kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi pun ikut berjibaku membantu petugas pemadam memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Saat ini unit reskrim dari Polsek Palmerah masih menyelidiki peristiwa tersebut. Diduga akibat cekcok, seorang suami dengan kejam membunuh istrinya di rumah kontrakan mereka di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Menurut Ipung, tetangga korban, pada Selasa dini hari pelaku mengetuk pintu rumahnya. Pelaku menitipkan anaknya yang berusia 1,5 tahun dan mengaku telah membunuh Nisa, istrinya. Pelaku pasrah dan meminta warga untuk membawanya ke polisi. Bersama warga, polisi yang datang langsung melakukan olah TKP, melakukan identifikasi. Ditemukan luka lebam di wajah dan sayatan di leher korban. Polisi pun menemukan barang bukti berupa pisau. Polisi hingga kini masih melakukan penyidikan untuk mengetahui motif pelaku membunuh korban. Dari keterangan tetangga, diketahui korban dan pelaku sempat cekcok sehari sebelumnya. Pemirsa, seekor babi hutan lepas dari shelter dan berkeliaran di permukiman warga di wilayah Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lepasnya babi hutan tersebut membuat warga tak berani keluar dari rumah. Sebuah video memperlihatkan seekor babi hutan berukuran sedang masuk ke rumah warga di wilayah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Penghuni rumah sempat berteriak meminta tolong karena khawatir babi masuk ke dalam rumah.
Dalam video amatir yang direkam oleh warga, awalnya tak ada warga yang berani menangkap hewan liar tersebut. Namun setelah beberapa warga berkumpul, akhirnya hewan liar ini berhasil ditangkap. Menurut warga setempat, babi tersebut berkeliaran usai terlepas dari shelter yang berada tak jauh dari permukiman warga. Terlebih menurut warga, babi yang lepas ternyata sebanyak 5 ekor. Babi liar tersebut akhirnya bisa ditangkap dan kemudian dibawa kembali ke kandangnya. Tragedi berdarah terjadi di Desa Uning Segugur, Aceh Tenggara, Aceh. Seorang pria mengamuk dan melukai 6 orang dengan senjata tajam. 5 orang korban tewas pemirsa, sementara 1 korban kritis. Warga Desa Uning Segugur, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, Aceh digegerkan dengan peristiwa pembacokan yang menimpa 1 keluarga. 5 diantaranya tewas mengenaskan dan 1 korban lainnya kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Sahudin, Kuta Cane. Pelaku pembacokan adalah pria berusia 35 tahun bernama Ardian Syahputra yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Pelaku menganiaya para korban dengan senjata tajam. Atas peristiwa ini, Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fahri mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan berhati-hati karena pelaku masih diburu polisi. Sementara itu, belum diketahui motif pelaku melakukan perbuatan sadis tersebut. Viral di media sosial, seorang ibu mengendarai sepeda motor Skotik 155cc yang menurunkan 2 anak kecil yang diduga anaknya di pinggir jalan Sumatera Pekanbaru untuk mengemis. Video berdurasi 48 detik yang direkam warga dari dalam mobil ini menghebohkan warga Kota Pekanbaru. Salah satu anak terlihat mengenakan kostum tokoh kartun lengkap berwarna pink dengan memegang bakul kecil yang kemudian ini diduga digunakan untuk meminta-minta kepada pengguna jalan. Sesudah menurunkan anaknya, sang ibu pun meninggalkan 2 anak tersebut. Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan pihaknya telah menelusuri keberadaan ibu tersebut. Sepasang suami istri di Kampung Pabuaran, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan. Yeni ditemukan tewas pemirsa. Yeni ditemukan tewas dengan luka di bagian bibir yang tergeletak di dalam kamarnya. Ia diduga dibunuh oleh suaminya setelah cekcok. Suami Asep Suryana diduga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon belimbing di belakang rumahnya. Dari keterangan warga, sebelum kejadian pasangan suami istri itu sering terlibat pertengkaran. Kepolisian Polsek Gunung Putri dan Inafis Polres Bogor yang mendapat laporan langsung datang ke tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Meter 22. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut pergerakan tanah di Purwakarta masih terjadi. Tim peneliti PVMBG telah diterjunkan melakukan penelitian di lokasi bencana.
Kepala PVMBG Bandung, PH Wijaya mengatakan jika dampak bencana tanah bergerak yang terjadi semakin meluas mencapai 2 hektar. Tim peneliti masih melakukan kajian dan PVMBG pun telah membuat 5 rekomendasi, diantaranya rumah rusak yang berat jangan dulu ditempati karena masih terjadi pergerakan. Yang kedua, jika terjadi retakan yang baru dan itu muncul rembesan air, sebaiknya segera menjauh. Kemudian yang ketiga, pemirsa, diperlukan pengendalian air di permukaan. Dan keempat, jika terjadi retakan, langkah preventif yang harus dilakukan adalah menyumbat dengan tanah yang padat. Serta kelima, pergerakan tanah di Purwakarta bersifat ayakan dan perlu perhatian bersama. Pemirsa, bagaimana rasanya mendahului rombongan konvoi Presiden? Rasanya tidak mungkin ya, tapi video ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo dan Pas Pampres pun mendahulukan kepentingan rakyat. Inilah pemirsa, rekaman video amatir saat petugas pemadam kebakaran bergegas menuju lokasi kebakaran di Jakarta. Saat berada di jalan tol, ternyata tampak iring-iringan pengawalan Presiden Prabowo Subianto. Konvoi Presiden sama sekali tanpa membunyikan sirine. Sesuai aturan ketat pengamanan, tidak boleh ada yang mendahului rombongan kepala negara. Tak diduga, ternyata Pas Pampres memberikan isyarat agar mobil damkar mendahului iring-iringan Presiden. Bahkan, semua personil Pas Pampres tampak menginstruksikan agar mobil pemadam kebakaran segera melewati rombongan Presiden. Nah, pemirsa, video ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo dan Pas Pampres pun mendahulukan kepentingan rakyat. Video ini pun viral dan menuai pujian bagi Pas Pampres, sekaligus kritik bagi para pejabat dan pengawal yang seenaknya memakai sirine menyuruh minggir pengendara lain saat macet. Presiden saja mengutamakan rakyat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah memutuskan 4 pulau yang dipersengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Pemprov Aceh. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau sah milik pemerintah Provinsi Aceh. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Keputusan diambil setelah mempelajari historis dan data administratif. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian masalah wilayah harus berdasarkan data, dialog, dan konstitusi demi terjaganya harmoni antar wilayah di Indonesia. Keputusan 4 pulau masuk wilayah Aceh ini pemirsa disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti, supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan
terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kirana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.